Hai Sobat UKMD, welcome to YouTube channel Unit Kegiatan Mahasiswa Disabilitas Universitas Pamulang. Ketemu lagi nih sama aku Aini Duha Hidayah, dan di video kali ini kita mau ngapain ya? Ya bener, aku mau ngasih video tutorial lagi nih guys. Kali ini video tutorial apa sih? Video kali ini tuh aku mau ngasih tutorial gimana sih cara menjawab forum diskusi di e-learning Mentari Unpam untuk disabilitas tunanetra. Jadi, jangan lupa tonton videonya sampai habis. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel ini supaya nggak ketinggalan konten-konten berikutnya. Oke, kita langsung aja. Aku nggak pernah bosan ngingetin ya guys, caranya yang pertama itu pasti kalian harus mengunjungi dulu browser yang biasa kalian gunakan, entah itu Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, atau apapun itu sesuai dengan kenyamanan kalian. Lalu Alt D dan tuliskan Mentari Unpam, lalu di enter dan telusuri pakai heading atau H dan pilih yang paling atas yaitu Mentari Unpam, lalu di enter. Setelah itu kalian masukkan username dengan NIM kalian, lalu di tab satu kali, lalu kalian masukkan kata sandi kalian, lalu tab sampai ada kata masuk, lalu telusuri pakai huruf B atau bisa telusuri dengan panah atas atau panah bawah, pilih menu apa yang ingin kalian tuju di Mentari itu, seperti itu. Dan kali ini aku mau nunjukin gimana caranya ngejawab forum diskusi di laman di Mentari Unpam. Jadi langsung aja. Desktop list. Karena Mentari aku ini udah aku taruh di layar depan ya, di desktop, lalu aku mau langsung aja tekan huruf M. Mentari Unpam 10/17. Lalu di enter. Mentari Unpam jendela. Mentari Unpam. Klik tablet pemisah. Tombol buka menu. Tampilannya akan seperti ini. Karena ini aku udah login sebelumnya ya guys. Jadi langsung aja aku mau cari mata kuliah yang mau aku jawab forum diskusinya dengan menelusurinya pakai huruf B atau tombol B. Nomor teks after a block of links. Nomor teks after a block of pemisah. Buka menu. CT dashboard tombol. Tombol. Klik tablet open tombol. Lihat tombol. Kalender. Palinat your page 1. Go to next. Palinat your page 1. Go to next. List with linguistik forensik 07. Bahasa, sastra, dan media 07 site 001 tombol. Nah ini nama-nama mata kuliah yang ada di semester aku. Yang ada di Mentari aku maksudnya. Selama semester ini. Bahasa, sastra, dan agama 07 site 001 tombol. Bahasa, sastra, dan politik 07 site 001 tombol. Postkolonialisme 07 site 0. Penyuntingan 07 site 001 tombol. Nah, ini aku mau ngerjain mata kuliah penyuntingan. Terus di enter. List Mentari Unpam dokumen. Out of list. Tak ada kepala judul berikutnya. Tak ada kepala judul berikutnya. Kosong. Klik tablet channel. Nah, tekan pakai heading kan dia akan muncul general ya. Di video sebelumnya aku udah pernah ngejelasin setelah huruf H dia bunyi general, pastikan kita ke panah atas dulu. Tombol. Nah, kalau ada kata tombol ini kita harus enter. Tombol. Nah, setelah di enter kita ke heading lagi. Klik tablet channel. General, baru kita pilih pertemuan yang mau kita kerjain. Pakai heading juga. Klik tablet pertemuan 1. Klik tablet pertemuan 2. Nah, pertemuan 2 yang mau aku kerjain ini pertemuan 2, lalu enter. Alert silakan selesaikan forum diskusi terlebih dahulu. Alert silakan selesaikan postes terlebih dahulu. Nah, kalau ada muncul kayak gitu berarti forum diskusi dan postesnya udah ada ya dan harus dikerjain ya guys. Kita telusuri aja pakai panah bawah. Sebenarnya pakai tab juga bisa, cuman aku mau ngejelasin sesuatu sama kalian. Section. Ini Pretest. section. Pretest ini udah aku kerjain sebelumnya ya, dan caranya udah aku jelasin di video terpisah. Pemisah. Kuis 2. Tombol kuis. Buku ISBN. Nah, ini ada buku. Biasanya dosen akan melampirkan buku atau modul. Pemisah. No content. Nah, kalau ada no content ini berarti nggak ada modul atau buku yang dilampirkan. Video ajar. Pemisah. No content. Ada juga video ajar. Video ajar ini biasanya dosen akan melampirkan berupa link YouTube atau videonya langsung, tapi ini nggak ada. PowerPoint. Pemisah. PPT 2. Nah, ini ada bunyi PPT 2 ya, berarti ada materinya, ada modul atau PowerPoint-nya. Tombol file.
Kita enter aja di tombol filenya ini. Oh ya, aku menelusurinya pakai, seperti yang aku bilang, aku menelusurinya pakai panah atas bawah biar jelas. Nah, kita enter yang tombol filenya ini. Kebuka ya tampilannya kalau teman-teman yang low visionnya masih baik dan teman-teman file tidak 250 BB 557 sampai 430. Ini akan This PDF is buka materinya. pertemuan 2 kode etik penyuntingan kelayakan sebuah naskah. Page number sunting 1, 30. Tombol zoom out. Nah, ini udah muncul nih materinya nih. Zoom level sunting 80, tombol zoom in, tombol fit to page, tombol rotate, tombol draw, tombol tidak, tombol download, tombol print. Nah, aku mau langsung aja download dan simpan materi ini. Tombol download. Kita enter. Download. Save as dialog, file name, combo box column set, sunting out and selected pertemuan 2 kode etik penyuntingan kelayakan sebuah naskah ref PDF. Nah, ini kita tap aja sampai huruf mohon maaf, kita tap aja sampai save. Save as type, toolbar, hide save tombol alt S. Lalu enter. Save as dialog, pertemuan 2 kode etik penyuntingan kelayakan sebuah naskah, Google Drive jendela, dokumen, tombol download, pertemuan 2 kode etik. Nah, maka file tersebut sudah ada di download di folder download di laptop kita atau komputer kita. Lalu kita tutup aja dengan menggunakan Ctrl W. Kode etik penyuntingan penting dokumen, aspek kerahasiaan naskah juga sama kursi. Mentari umpan baris 1 kolom 2 alt 4. Tab balikin ke mentari. Lalu kita panah bawah lagi. Pemisah. No content. Artikel riset ini nggak ada. Materi lainnya. Pemisah. No content. Forum diskusi. Pemisah. For this 2. Nah, ini ada for this 2. Tombol forum. Lalu kita enter aja. Kita panah bawah sampai ketemu tombol forum. Lalu kita enter. Tombol mentari upam dokumen. Basic indicator. Lalu kita basic indicator. For this 2. telusuri dengan panah bawah. Topik. Tabel 3 rows and 2 columns baris 1 kolom 1 judul. Kolom 2 aksi. Klik KB baris 2 judul kolom 1 1. Nah, aksi kolom 2. Klik KB baris 3 judul kolom 1 2. Ini berarti menandakan bahwa dosen tersebut memberikan 2 forum memberikan 2 forum diskusi dalam satu pertemuan. Nah, gitu. Jadi kita mau ngerjain forum diskusi yang pertama dulu nih. Jadi kita balik ke panah atas. Klik KB baris 2 aksi kolom 2. Judul kolom 1 1. Judul 1 untuk pertemuan kedua. Kita enter dulu. Telusuri lagi pakai panah bawah. Tabel tombol refresh. Tombol 1. Nah, ini Setiani S. MPD. Pertanyaan 1. Ini nama dosennya. Jelaskan mengapa kode etik penyuntingan penting dalam menjaga integritas proses penerbitan karya. Nah. Tulis fokusan larangan play. Tulis fokusan jawaban. Jelaskan mengapa kode etik penyuntingan penting dalam menjaga integritas proses penerbitan karya. Tulis fokusan jawaban Anda pada aspek penghormatan terhadap gaya penulis, kerahasiaan naskah, dan larangan plagiarisme oleh penyunting. Berikan contoh situasi konkret yang dapat terjadi jika kode etik tersebut dilanggar. Tombol reply. Nah, ke panah bawah ada tulisan tombol replay. Terus di panah bawahnya lagi nggak ada. Nah, itu berarti menandakan bahwa belum ada yang mereplay si dosen tersebut. Berarti aku akan menjadi orang pertama yang mereplay forum diskusi pada pertemuan kali ini. Jadi kita langsung aja pencet replay, enter ya. Tombol reply. Tombol reply. Ini. Reply, klik right here reply something multiline. Nah, right here reply something multiline kosong. Ini cara aku ya. Jadi aku akan menuliskan salam pembuka terlebih dahulu. Capins E L A M A T. Selamat space P A G I pagi koma space S A Y A saya I Z I N izin M E N A N G G A P I menanggapi space T O P I K topik space D I S K U S I diskusi P E K A N pekan I N I ini space Y A space B U bu titik. Lalu kita tap tombol. Nah, ini nggak kebaca ya, tapi pasti ini adalah tombol kirim. Berarti tap sekali terus kirim ya, enter aja. Oke. Nah, itu berarti sudah terkirim. Nah, biasanya sistem itu akan menganggap kita hadir kalau kita udah replay minimal 2 kali. Dan kebijakan mentari yang sekarang itu, kita harus bukan kebijakan ya, sistem maksudnya. Sistem mentari sekarang itu kita harus replay di komentar di tulisannya si dosen. Karena kalau kita nggak replay di tulisannya dosen atau kita mereplay jawaban kita sendiri, dosen juga nggak akan bisa replay kita dan kita tidak akan dianggap hadir.
gitu. Jadi kita akan dianggap hadir kalau kita udah mereplay minimal 2 kali, replaynya di tulisannya dosen ya tentu, dan kalau kita udah mengerjakan post test sampai mengerjakan kuesioner. Nanti aku akan buatin video cara ngejawab kuesioner di video terpisah ya. Kalau video cara ngerjain post test itu kan udah ya jadi satu dengan cara ngerjain video, udah aku jadiin satu dengan video cara ngerjain pretest gitu. Kita coba lihat jawaban tulisan kita tadi dengan menekan panah atas bawah aja. Coba kita telusuri ya. Jelaskan mengapa kode etik penyuntingan penting dalam menjaga integritas proses penerbitan karya. Tulis fokusan jawaban Anda. Nah, ini soal tadi kita coba sampai ketemu ke panah bawah lagi sampai ketemu ada nama kita. Larangan plagiarisme etik tersebut tombol reply. Ini DHUH Hidayah mahasiswa Senin 15 September 2025 pukul 7:33 AM. Nah, ini aku ngejawab di jam tersebut lah ya. Selamat pagi, saya izin menanggapi topik diskusi pekan ini ya Abu. Tombol reply. Tombol. Biasanya aku mereplay di jawaban aku sendiri. Aku nulis menurut saya kode etik bla bla bla. Tapi kan sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Jadi kita balik lagi ke panah atas. Kita mau replay lagi nih. Kita mau ngejawab. Tombol. Selamat pagi, saya izin. Balik ke Ini DHUH tombol reply etik tersebut larangan tulis fokusan jawab. Nah, kita mau jawab. Jelaskan mengapa kode etik penyuntingan penting. Mengapa kode etik penyuntingan penting? Tulis fokus jelas. Mengapa? Nih, aku baca dulu soalnya. Ini jelas mengapa? Jelaskan mengapa etik kode penyuntingan penting dalam menjaga integritas proses penerbitan karya. Tulis fokusan jawaban Anda pada aspek penghormatan terhadap gaya penulis, kerahasiaan naskah, dan larangan plagiarisme oleh penyunting. Berikan contoh situasi konkret yang dapat terjadi jika kode etik tersebut dilanggar. Tombol reply. Nah, ini aku mau replay lagi. Reply tombol. Klik kabel write your reply something multiline. Write your reply something multiline kosong. Menurut saya, aku mau ketik ya. Cap MENURUT menurut space AYA saya koma space. Ini tadi aku udah menyiapkan jawaban. Biasanya aku nyiapin jawaban di Word gitu guys. Tapi ini terserah aja sih. Takut. Jadi aku biasa baca dulu soalnya, terus aku menyiapkan jawabannya itu di Word. Biar kalau sewaktu-waktu pas kita mau kirim mentarinya itu tiba-tiba maintenance, kita nggak akan kehilangan jawaban kita. Jadi nanti pada saat kita ngerjain mentari lagi, kita tinggal copy paste aja jawabannya gitu guys. Ini karena aku untuk keperluan konten, jadi memang udah aku persiapkan. Ini aku mau coba paste jawabannya ke sini. Paste. Ini bukan nyontek ya, aku nggak ngajarin kalian nyontek karena ini hanya keperluan konten untuk mempersingkat waktu aja. Titik. Coba kita control home. Menurut saya kode. Menurut. Nah, ini jawabannya. Saya, koma. Kode space cap O, cap K, kode etik penyuntingan memegang. Space M, penyuntingan memegang peran penting dalam menjaga integritas proses penerbitan karya. Tulis karena ia menjadi landasan moral dan profesional yang mengatur hubungan antara penyunting, penulis, dan pembaca. Titik. Dalam hal penghormat terhadap gaya penulis, misalnya, penyunting dituntut untuk melakukan perbaikan hanya sebatas memperjelas makna, memperhalus struktur kalimat, atau menyesuaikan dengan kaidah bahasa, tanpa mengubah identitas khas penulis. Titik. Jika penyunting melanggar prinsip ini, misalnya dengan memaksakan gaya bahasanya sendiri sehingga tulisan kehilangan karakter orisinal, maka suara penulis akan tereduksi dan karya tersebut tidak lagi merepresentasikan pemikiran penulis secara utuh. Titik. Kosong. Nah, titik. Kosong. Ini adalah jawaban aku. Jadi aku mau kirim aja langsung. Tap 1 kali. Tombol. Enter deh. Ini maaf ya guys, agak lama. Dia Success reply created. lemot kali ini. Oke. Nah, ini udah terkirim ya. Nah, jadi itu guys, kurang lebih cara menjawab forum diskusi di Mentari Unpam. Oh iya, tadi kan aku bilang ya, dosen kali ini ngasih 2 forum diskusi dalam 1 pertemuan. Kita mau coba ngerjain forum diskusi yang di keduanya, forum diskusi kedua di pertemuan 2 ini. 1. Tombol. Tombol atas. 1. Tombol back. Kita telusuri panah atas sampai ketemu back, terus di enter. Tombol Mentari Unpam dokumen. Open courses indexing. Tombol kosong. List with 3 tombol courses. Tombol forum. Out of list tombol forum. Pemisah. Forum diskusi for this 2. Topik. Tabel with kolom 2 aksi. Kolom 1 judul. Ini aku telusuri pakai panah atas bawah. Kolom 2 aksi. Klik KB baris 2 judul kolom 1 1. Nah, ini judul 1 dalam judul 1. Baris 1 klik KB baris 2 judul kolom aksi kolom 2. Judul baris 1 kolom 2. Copy.
KB baris 2 judul kolom 1. Judul 1 dari 1. Aksi kolom 2. Terus kita ke panah bawah lagi. KB baris 3 judul kolom 1 2. Judul 1 dari 2. Kita enter ya yang ini. Tapi kita sebelum di enter kita mengasih lagi. Bener cuma 2 nggak sih? Atau bahkan ada 3. Aksi kolom 2. Out of table. Nah, kalau udah mentok gini, off table berarti udah nggak ada. Berarti kita balik ke panah atas untuk mengerjakan judul 1 dari 2 tadi. Tabel 3 row judul kolom 1 2. Oke, kita enter. Kita telusuri coba pakai heading ya. Tak ada kepala judul berikutnya. Nggak ada, berarti kita coba pakai panah bawah. Tak ada kepala judul berikut. Out of table. Analisislah perbedaan mendasar antara parafrasa yang etis dan plagiarisme tidak disengaja dalam penulisan akademik. Kemudian, evaluasilah bagaimana seorang penyunting dapat mengidentifikasi batas antara keduanya saat menyunting naskah ilmiah. Diskusikan pula langkah-langkah yang dapat diambil penyunting jika menemukan indikasi parafrasa yang buruk atau hampir mendekati plagiarisme. Tombol reply. Nah, ini sama aja sih ya kayak tadi. Aku cuma mau nunjukin gimana cara berpindah, kayak misalnya kayak tadi dosen ada ngasih satu pertemuan itu 2 forum, tapi untuk cara jawab dan lain sebagainya sama aja ya guys. Dan karena ini bersifatnya analisis, jadi kan aku harus fokus ya. Aku belum bisa aku nggak akan ngasih contoh ngejawabnya karena sama aja, dan aku at least aku harus menganalisis dulu gitu. Sedangkan video ini fokus pada tutorial cara menjawab forum diskusi di Mentari Unpam. Seperti itu guys. Jadi itu dia video tutorialnya, dan sampai di sini dulu video dari aku. Mohon maaf kalau di video kali ini aku banyak banget salah-salah kata, banyak typonya, maaf ya guys. Sekian dari aku, sampai ketemu di video-video berikutnya. Unpam Inklusif, mahasiswa berprestasi. Bye-bye.